Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Lima bangunan pura dalam Sukaluih di Desa Adat Batuan, Kabupaten Gianyar, ludes terbakar. Seorang pria berkebangsaan Rusia babak belur di amuk massa di Desa Bedulu, Kecamatan Blabatu, Gianyar karena merampas sebuah mobil. Mencoba wisata petik anggur di lahan gersang di Karangasem. Perilaku buruk wisatawan asing di Bali masih saja terjadi. Kali ini seorang pria berkebangsaan Rusia Senin lalu babak belur di amuk massa di Desa Bedulu, Kecamatan Blabatu, Gianyar. Pengalaman ini mungkin baru pertama kali dialami Mikhail Kabulov. Perbuatannya merampas sebuah mobil berujung memicu kemarahan masyarakat sekitar. Apalagi pelaku mengancam sopir dengan pisau lipat. Warga sempat kewalahan melumpuhkan pelaku karena khawatir pelaku menyerang dengan pisau lipat miliknya. Beruntung anggota Satpol PP, pecalang dan polisi datang menyelamatkan pelaku. Jika tidak, barangkali nyawanya sudah melayang. Dengan lapor masyarakat tadi kita terima adanya bule ngamuk membawa senjata tajam sampai ada amuk massa. Kami dari Satpol PP selaku lembaga penegak perda sudah menerjunkan 10 orang personil untuk pengaman tersebut. Kita ingin supaya masyarakat merasa nyaman dan aman dan tidak ada main hakim sendiri. Kejadian memang spontanitas, ada lapor, ada keresahan di bawah, ada bule membawa senjata tajam, dan kita sudah koordinasi dengan Kapolsek Blabatu untuk sama-sama atensi dengan. Sekarang sudah pengamanan di Polres karena itu menyangkut kriminal. Ya kita sinergitas kita di lapang sama Polri. Polisi langsung mengangkutnya ke Mapores Gianyar untuk menjalani pemeriksaan. Belum diketahui apakah pelaku mabuk atau menggunakan zat psikotropika. Dari pemeriksaan dokumen, Mikhail Kabulov memegang izin tinggal di Bali hingga 1 April 2025. Namun akibat perbuatannya, masa tinggalnya akan dipercepat dan kantor imigrasi Bali akan memulangkannya secara paksa atau deportasi ke negaranya Rusia. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Pelaksanaan KTT Indonesia Afrika dan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership di Nusa Dua Badung. Pengamanan pintu masuk Bali makin diperketat. Di Pelabuhan Padang Bayi, Karangasem, personel gabungan memeriksa dengan ketat setiap kendaraan yang keluar dan masuk Bali. Aparat juga menggunakan anjing pelacak K9 yang akan mengendus setiap barang bawaan mencurigakan. Seperti diketahui, 2 perhelatan besar mengundang puluhan kepala negara asing serta sekitar 1.800 delegasi dari sejumlah negara. Petugas keamanan tidak mau kecolongan karena menyangkut citra Indonesia khususnya Bali. Kapolres Karangasem AKBP Inengas Hadiarta mengatakan, pengamanan di Pelabuhan Padang Bayi dilakukan secara berlapis di pos 1 pintu masuk pelabuhan, pos 3 di dermaga 1 dan 2, serta di pos 2 yang merupakan pintu keluar pelabuhan yang menjadi akses masuk kendaraan orang dan barang ke Bali. Kalau untuk CCTV sendiri, kemudian untuk pemantauannya? Jadi untuk CCTV ini sudah terkoneksi di command center yang ada di ITDC. Jadi selain kita melakukan kegiatan secara fisik di sini juga dipantau melalui teknologi yang ada. Ada beberapa ya instansi atau kesatuan juga yang sudah dicas di tempat ini ya untuk memantau, monitoring setiap pergerakan barang, orang maupun kendaraan di Pelabuhan Padang Bayi. Selain pengamanan langsung, Kapolres Karangasem juga memastikan seluruh CCTV atau kamera pengawas terpasang di sejumlah titik di Pelabuhan Padang Bayi juga berfungsi normal dan terkoneksi ke pusat kendali atau command center Polda Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui sulit menghilangkan perilaku bullying atau perundungan terhadap calon dokter spesialis di program pendidikan dokter spesialis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat peresmian Gedung Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Murah Denpasar Senin lalu mengatakan, penyebab perundungan akibat rendahnya komitmen sejumlah pihak atau kelompok dan individu yang berkepentingan di sektor pendidikan dokter spesialis. Selain itu menurutnya, kasus perundungan hingga pelecehan seksual saat ini dianggap hal biasa, sehingga hanya sedikit yang melapor ke polisi. Selama ia menjabat sebagai Menteri Kesehatan, Budi Gunadi mencatat ada 3 kasus perundungan di program pendidikan spesialis. Jadi tidak benar bahwa perundungan itu dipakai sebagai alasan untuk menciptakan tenaga-tenaga yang tangguh. Dan perundungan ini kan sudah keterlaluan. Itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental. Kemudian ada sexual harassment juga, diminta uang juga. Ya, menurut saya sih udah keterlaluan. Dan puncaknya pada saat kemarin akhirnya ada yang tidak tahan dan akibatnya meninggal, ayahnya juga meninggal. Menurut saya ini sudah keterlaluan lah. Udah saatnya praktek-praktek seperti ini tidak ada lagi lah di dunia pendidikan, apalagi pendidikan dokter spesialis kita. Kasus perundungan ini mencuat akibat kematian Dr. Aulia Risma Lestari di kamar kosnya. Aulia adalah dokter yang sedang mengikuti pendidikan program dokter spesialis Prodi Anestesi FK Universitas Diponegoro di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.